Tapi kamu baru diselingkuhin aja udah kayak apa jual kesedihannya di live. Stresnya kayak orang gila seolah-olah kamu nggak punya Tuhan. Ya, gimana kalau ujiannya seperti saya? Setelah kisah perjuangan Melda Savitri viral dan mengundang simpati publik, kini muncul sosok wanita bernama Yuliana yang diduga menyindirnya lewat unggahan di media sosial. Dalam video yang beredar, ibu ini menuding Melda hanya menjual kesedihan demi mendapatkan perhatian dan bantuan dari orang lain. Ia membandingkan kisah hidupnya sendiri yang juga penuh penderitaan. Namun ia klaim tidak pernah mempublikasikan luka pribadi di depan publik. Ucapan ini sontak memicu kontroversi karena dinilai menyudutkan Melda yang justru dikenal tabah setelah diceraikan suami sesaat sebelum pelantikan P3K. Netizen yang budiman langsung membanjiri kolom komentar dengan pembelaan terhadap Melda. Banyak yang menilai sindiran itu lahir dari rasa iri karena Melda kini menuai rezeki dan dukungan dari publik. Mereka menegaskan bahwa kebaikan hati Melda justru menjadi alasan mengapa ia diangkat derajatnya. Di mata netizen yang berbakti, Yuliana dianggap tidak lebih dari sosok iri yang tidak rela melihat kebahagiaan orang lain. Mbak, kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah keluar-keluar di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan, baru diselingkuhin, lalu jual kesedihan, anak jadi apa? Anak jadi apa coba? Untuk apa? Untuk modal jual kesedihan. Kasihan anaknya ya. Saya dulu ya diselingkuhin, uang ratusan juta habis sama mantan suami. Satu orang pun tidak ada yang tahu, keluarga saya pun tidak ada yang tahu, bahkan cerai pun tidak ada yang tahu. Iya, bahkan saya diuji sakit kanker pun nggak ada yang tahu. Yang tahu cukup Allah. Ya, nggak ada orang yang tahu suami cekik saya. Tidak ada orang yang tahu suami pukul saya merah. Ya. Tapi kamu baru diselingkuhin aja udah kayak apa jual kesedihannya di live. Stresnya kayak orang gila seolah-olah kamu nggak punya Tuhan. Ya, gimana kalau ujiannya seperti saya? Dari kecil kerja, dijodohin, punya suami stres, tukang selingkuh berkali-kali diselingkuhin, saya diem, ya tidak menuntut apa-apa. Uang ratusan juta, bahkan cerai pun, harta gono gini saya tidak dapat, punyaku, uangku, benda harta punyaku, suami ambil semua. Saya nggak keluar-keluar. Keluar-keluar ini sekarang setelah sembuh dari penyakit kanker otak. Saat sakit, saat diuji, saya diem. Orang nggak ada yang tahu, taunya Yuli bahagia. Ya, taunya Yuli bahagia. Karena ketika orang lagi diuji lebih diem, nggak perlu keluar-keluar jual kesedihan. Apalagi di TikTok, biar orang menyangka kita itu happy. Ujian kita tutup rapet-rapet. Ya. Nggak usah keluar-keluar jual kesedihan di live. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu-ibu kok nyinyir ya? Ya, yang ini nih. Ibu ini sindir Melda, wanita yang diceraikan suami usai lulus P3K. Disebut jual kesedihan. Anak dibuat modal kesedihan. Kasihan anaknya. Saya dulu diselingkuhin, uang ratusan juta dihabisin sama mantan suami. Tapi keluarga pun tidak ada yang tahu. Bahkan kami cerai pun tidak ada yang tahu. Saya sakit, kanker pun gak ada yang tahu. Emang siapa yang mau tahu, Bu? Ini kan dipirakan oleh orang lain, bukan oleh ibu Meldanya sendiri. Aduh, ibu nyinyir ya. Hei, buat akun yang namanya Sazia ya, yang ngatain Imelda ini terlalu banyak koar-koar. Hei, gue tanya sama lo tau dari mana dia koar-koar, ha? Yang miralin dia itu, ya, tetangganya dia, bukan dia. Lo nggak lihat dia nangis sesegukan di dalam mobil, terus lo banding-bandingin dengan penderitaan lo itu kan? Apa sih mau lo iri banget ya sama dia ya? Kelihatan banget irinya. Lo pengen dikasih duit juga sama Sheila Sofia, pengen dikasih umroh juga. Malu, nggak gitu caranya ngejatuhin orang, seolah-olah penderitaan lo paling gede. Sazia, PA. Betul Bu, terlalu keluar-keluar di media, terlalu menjual kesedihan.
aku setuju ibu bilang tadi. Ini contoh ibu ini suaminya berselingkuh berkali-kali santai aja. Habis itu suaminya udah gila pun santai aja. Habis itu uangnya dibawa lari sama suaminya santai aja. Bentar. Itu mantan suami apa masih suami ibu? Udah dah, kita lupain. Pokoknya aku setuju yang ibu bilang tadi. Ya udah yuk bu, kita pulang yuk. Nanti aku dimarahin suster. Aku lagi yang kena. Maaf ya guys, agak harap dimaklumin karena suaminya ya gitu, tahun selingkuh, gila, uangnya dibawa lari. Harap dimaklumin ya. Maaf, yuk pulang yuk. Nanti aku dimarahin lagi sama suster gara-gara ibu. Yuk pulang, kita pulang. Gue heran dah, sekarang banyak banget orang-orang yang suka nimbrung dari kasus orang lain, dari masalah orang lain. Mending kalau nimbrungnya ini berkualitas gitu ya. Ini nimbrungnya asal jeplak ngomongnya. Ibu ini tuh lagi ngomentarin Mbak Imelda yang kemarin diceraiin suaminya yang keterima P3K di Aceh Singkil. Terus mulut ibunya enteng banget ngomong, alah mbak, kamu baru diselingkuhi doang. Baru diselingkuhin. Emang paling enak sih kalau ngomentarin orang kalau kita nggak berada di posisi orang itu. Emang paling enak congornya kalau ngomong. Malu bu, sama atribut yang ibu pakai. Malu sama kerudungnya bu. Mulut ibu tidak mencerminkan tampilan ibu. Tapi jujur nih, kalau gue boleh bilang, ini ibu juga mukanya tuh muka-muka public enemy kalau di kampung. Musuh semua tetangga nih. Guys, udah lihat belum ibu-ibu yang akunnya siapa gitu namanya yang kagak suka sama Imelda tuh, mantan istrinya P3K. Dia bilang cuma gara-gara diceraiin, terus jual kesedihan, terus bawa-bawa anak supaya dikasihanin, supaya viral. Yang viralin bukan dia sendiri, Markona, tetangganya. Ada aja, kok heran orang sirik banyak banget. Dia bukan jual kesedihan, emang kita sedih ngeliat dia, anaknya masih pada kecil, dicerain lakinya. Lu mau juga ya dikasih mobil, dihadiahin umroh, dikasih duit bergepok-gepok. Ngomong kalau pengen, jangan bilang jual kesedihan gara-gara dicerain doang. Kalau lu ngalamin kayak Imelda, mungkin kagak ada yang ngasihanin karena mulut tuh kayak gitu. Kau tuh ngapo mbak? Ngapo? Hah? Coba aku tanya dulu. Ngapo? Hah? Kok irinian dengan nasib orang? Ya kan? Wajah memang sama kelakuan itu pasti sinkron. Macam manapun kau berbuat baik kepada orang, kalau kelakuan dari dalam kau tuh mencerminkan kejelekan kau, tetap aja akan tercermin. Seperti itu, jangan kau samakan nasib kau dengan nasib orang. Kalau Tuhan sudah mengangkat derajat dia, bahkan kau pun gak ada apa-apanya. Ya kan, karena yang bergerak itu langsung dari tangan Tuhan. Jadi kau mau apa? Ya kan, nggak bisa kayak gitu. Kau sibuk aja ngurusin orang, berarti bukan takdir kau jadi orang kaya. Udah, kalau dia nasibnya bagus, nasib kau orang bagus, itu aja. Ya kan, dibuang jauh-jauh penyakit hati. Orang mau sukses pun kau sibuk aja. Siapa nama kau? Yuliana ya? Oh alah, nasib kok bisa ya ada orang kayak kau ini. Ibu ini julid banget guys dengan kasus Melda Savitri. Komentarnya pedas dan kelihatan iri banget dengan rezeki yang didapat Melda Savitri pasca dia viral setelah diceraikan oleh suaminya sendiri. Dia bilang kalau Melda ini keluar-keluar di sosial media untuk nyari simpati dan juga perhatian orang-orang. Dia juga membandingkan dengan dirinya yang katanya diceraikan juga oleh suaminya. Terus dia rugi ratusan juta tapi dia nggak keluar-keluar di sosial media katanya. Netizen pun langsung menghujat ibu ini lantaran dia tuh dinilai iri dengan rezeki yang didapatkan oleh Melda dari simpati orang-orang. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya ibu ini pengen juga rezekinya kayak si Melda. Tapi hal ini berbanding terbalik banget dengan ibu ini. Ibu yang kita lihat mendoakan Melda dengan tulus ketika Melda akan pulang kampung. Sekarang ibu ini dapat rezeki guys. Sheila Saukia memberikan dia hadiah umroh. Semua ini nggak lepas dari sikap dan juga dukungan tulusnya si ibu terhadap si Melda. Dan banyak netizen yang setuju dan juga menilai kalau ibu ini pantas banget dapat hadiah tersebut. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Kalian tahu video ini nggak yang lagi viral itu? Ibu-ibu ini mengomentari ibu yang satu ini. Tapi saya sedikit mengupas atau menjelaskan sedikit ya tentang kata-kata bahwa baru diselingkuhin. Sebenarnya kalau dia ini seorang istri, seorang perempuan, kayaknya nggak cocok
keluarin kata-kata baru diselingkuhin. Ya, tapi saya nggak tahu ya konteksnya kayak apa. Tapi kalau sebagai seorang wanita, seharusnya kata-kata ini nggak keluar dari mulutnya. Karena selingkuh itu kayaknya hal yang paling menyakitkan bagi seorang perempuan, apalagi dia memiliki seorang anak, ya kan? Atau membangun keluarga dari nol bersama suaminya, tiba-tiba suaminya selingkuh dengan orang lain. Iya, karena ya gimana ya, nggak tahu dah. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.